Manusia dan jin merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam atas Rasulullah beserta keluarga dan sahabatnya yang mengikutnya. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa lagi di Dansifal Channel. Semoga sahabat Muslim semua sehat walafiat, dilancarkan rezeki, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan jin. Pengertian jin secara etimologis. Kata jin berasal dari kata janna, yang artinya bersembunyi atau tidak terlihat. Dinamai jin karena tersembunyi dari pandangan manusia. Secara terminologis, jin adalah makhluk ruhiyah, gaib, yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ شَلْشَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَنَّةَ خَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang dibentuk. Sebelumnya kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Quran Surah Al-Hijr ayat 26-27. Ayat ini menegaskan bahwa jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Nabi Muhammad SAW bersabda, jin itu ada 3 jenis, yaitu jenis yang memiliki sayap dan terbang di udara, jenis ular dan kalajengking, dan jenis yang berpindah-pindah. H.R. Tabrani, Al-Hakim dan Baihaqi dengan sanad sahih. Hadis ini menjelaskan 3 tipe jin, yaitu berikut ini. 1. Jin yang mampu terbang. Jin ini memiliki kemampuan di atas rata-rata jin lainnya, sehingga mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan sangat cepat. Tipe ini dijelaskan dalam hadis tadi dengan ungkapan jenis yang memiliki sayap dan terbang di udara. Jin jenis inilah yang memindahkan singgasana kerajaan Ratu Bilqis dari Yaman ke Baitul Maqdis di Palestina dalam sekejap mata pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Keterangan dari Al-Quran, Surah An-Naml ayat 40, yang artinya, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, Aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip. Ketika Sulaiman melihat singgasana itu ada di hadapannya, dia pun berkata, Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau berbuat kufur? Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. 2. Jin yang menetap di tempat tertentu. Tipe ini diungkapkan dalam kalimat jenis ular dan kalajengking. Artinya karakter jin ini seperti ular dan kalajengking yang suka menetap di sarangnya. Seperti halnya manusia punya tempat tinggal, jin membutuhkan ruang atau tempat. Mereka bisa saja menyatu dengan tempat tinggal kita. Bisa ada di dapur, ruang tamu, tapi bisa juga mencari tempat yang jauh dari keramaian manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bangsa jin bertempat tinggal di tempat-tempat yang kotor dan sampah karena mereka memakan sisa-sisa makanan manusia. H.R. Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kalau rumah kita ingin dijauhi jin, jagalah kebersihannya.
karena rumah yang kotor sangat berpeluang dijadikan tempat tinggal jin. Jadi tidak salah kalau masyarakat ada yang beranggapan rumah kosong suka diisi jin. Karena rumah kosong biasanya tidak terjaga kebersihannya. Jin juga bisa tinggal di WC atau kamar mandi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya tempat pembuangan kotoran ini didatangi jin. Karena itu, bila salah seorang di antara kalian datang ke kamar mandi, maka hendaklah dia berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari jin, laki-laki dan jin perempuan.'" HR Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. 3. Jin nomaden. Ini adalah tipe jin yang tidak punya tempat yang tetap, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, mencari lokasi yang dirasa cocok untuk kehidupannya. Tipe jin ini dijelaskan dalam hadis tadi dengan ungkapan jenis yang berpindah-pindah. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, persamaan jin dan manusia. Manusia dan jin merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sejumlah persamaan. Persamaan itu adalah sebagai berikut. 1. Diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Manusia dan jin bertugas untuk mengabdi kepada Allah. Mereka memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memiliki kemampuan berpikir. Suatu waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Datanglah sekelompok jin untuk mendengarkan bacaannya. Selesai menyimak bacaan Rasulullah, para jin itu menyimpulkan. Dijelaskan di Al-Quran, Surah Al-Jin ayat 1-2, yang artinya, "Katakanlah, Nabi Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran yang kubaca. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada kebenaran, sehingga kami pun beriman padanya, dan tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami." Quran Surah Al-Jin ayat 1-2. Ayat itu mengisyaratkan bahwa jin mampu berpikir. Tanpa kemampuan berpikir, tidak mungkin mereka bisa mengambil kesimpulan. Bukankah berpikir adalah proses pengambilan kesimpulan? 3. Ada yang saleh, ada yang kufur. Sama halnya dengan manusia, jin ada yang saleh, ada pula yang kufur, ada yang taat, ada pula yang membangkang. Dijelaskan di Al-Quran, Surah Al-Jin ayat 11, yang artinya, sesungguhnya di antara kami ada yang saleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ayat itu menjelaskan bahwa jin menempuh jalan yang berbeda-beda. Ada yang menempuh jalan kebenaran, ada juga yang sesat. 4. Mendapatkan imbalan dan sanksi. Konsekuensi kesalehan adalah imbalan surga, dan akibat pembangkangan adalah neraka. Jin ada yang masuk surga, dan ada yang masuk neraka. Sama seperti manusia. Quran Surah Al-Jin ayat 15-16, yang artinya, adapun para penyimpang dari kebenaran menjadi bahan bakar neraka jahanam. Seandainya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan air yang banyak, rezeki yang cukup. Ayat di atas menjelaskan bahwa ada jin yang mendapatkan azab neraka, ada pula jin yang mendapatkan kenikmatan surga. 5. Ada jenis laki-laki dan perempuan. Manusia mengenal jenis laki-laki dan perempuan. Hal itu terjadi juga pada dunia jin. Di antara mereka ada laki-laki dan perempuan. Perhatikan Quran Surah Al-Jin ayat 6, yang artinya, sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia
yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, sehingga mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Secara eksplisit, ayat ini menyebutkan jenis kelamin jin, yaitu laki-laki. Kalau ada jin laki-laki berarti ada jin perempuan. 6. Berketurunan. Apabila jin itu mengenal gender jenis kelamin, jin juga memiliki hasrat biologis dan keturunan. Perhatikan Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Yang artinya, patutkah kamu menjadikan iblis dan keturunannya sebagai penolong selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Dia, iblis, seburuk-buruk pengganti Allah bagi orang-orang zalim. Kata keturunannya dari ayat ini menegaskan bahwa jin memiliki keturunan seperti manusia. 7. Jin membutuhkan makan. Makanan jin. Dalam kitab Sahih Bukhari, Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyuruhnya mencari beberapa batu untuk beliau beristinja, bersuci. Rasulullah berpesan, "Tetapi engkau jangan membawa kepadaku tulang atau kotoran binatang yang kering." Abu Hurairah lantas menanyakan penyebabnya. Beliau menjawab, "Karena tulang dan kotoran binatang yang telah kering itu adalah makanan jin. Sesungguhnya telah datang kepadaku serombongan jin, dan mereka adalah sebaik-baiknya jin untuk meminta bekal makanan kepadaku. Aku berdoa kepada Allah agar menjadikan setiap tulang dan kotoran binatang yang telah kering yang mereka lewati di jalan sebagai makanan jin." HR Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa jin membutuhkan makanan, di antaranya tulang. Itulah persamaannya antara jin dan manusia. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa perbedaannya jin dan manusia? Yuk simak perbedaannya. Di samping jumlah persamaan, jin pun memiliki sejumlah perbedaan dengan manusia, yaitu sebagai berikut. 1. Jin makhluk gaib. Jin adalah makhluk yang tidak bisa terlihat fisik aslinya, sedangkan manusia makhluk yang zahir, alias terlihat fisiknya. Fisik jin tidak terlihat oleh manusia, sedang fisik manusia bisa dilihat jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya iblis dan pengikutnya dapat melihatmu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka." Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Bagaimana dengan kasus penampakan? Pada saat jin menampakkan diri, baik dalam bentuk binatang atau dalam bentuk apapun, sesungguhnya itu bukan bentuk aslinya. Diterangkan dalam sejumlah riwayat bahwa jin bisa melakukan penampakan, tetapi pada saat jin menampakkan diri, itu bukanlah bentuk aslinya. Sebab, berdasarkan Al-Quran Surah Al-A'raf, ayat 27, bentuk aslinya jin tidak bisa dilihat. Jin bisa berumur panjang. Secara prinsip, jin seperti halnya manusia akan mengalami kematian, sebagaimana tersurat dalam doa Rasulullah SAW, "Aku berlindung pada kemuliaan-Mu. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, dan yang tidak akan mati. Sedangkan jin dan manusia akan mati." HR Bukhari. Keterangan ini menjelaskan bahwa jin pun akan mati. Namun, mereka memiliki umur yang relatif lebih panjang daripada manusia. Umur jin bisa mencapai ratusan, bahkan ribuan tahun. Iblis jin yang durhaka kepada Allah pernah meminta umur yang panjang, dijelaskan di Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 14-15. Yang artinya, iblis menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu." Quran Surah Al-A'raf ayat 14-15. Kalimat "sesungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguh", maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang kepada jin. Namun di antara jin ada juga yang umurnya pendek.
Hanya saja mayoritas umur jin lebih panjang dibandingkan manusia. Kalau kita cermati persamaan dan perbedaannya antara jin dan manusia, ternyata persamaannya lebih banyak daripada perbedaannya. Jadi cukup logis kalau di antara manusia ada yang mampu berdialog dengan jin. Sekedar berdialog dengan jin tentu tidak dilarang. Namun kalau minta pertolongan atau bekerja sama hukumnya haram, karena bekerja sama tersebut akan mendatangkan dosa. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dan jin, dijelaskan di surah Al-Fatihah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Menyembah Allah adalah suatu kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Tetapi pertolongan Allah kepada hambanya adalah hak hamba itu. Maka Allah mengajar hambanya agar menunaikan kewajibannya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi apa yang dilarangnya terlebih dahulu, sebelum ia menuntut haknya meminta pertolongan Allah. Demikianlah ringkasan persamaan dan perbedaannya manusia dan jin. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.